kami sambut tuan bangsa Kabang. Sungai nan panjang, sungai kuin Kapangambangan, 1000 sungai ku tabungas di Baringaran. Jukung Balinggang, Lenggang Japin Tirik Lalang, Pasar Tarabu, wisata kota Kabungan. Intan Jambrutan Sasirangan, Kembang Barinting Kampung Rampai, makan soto Banjar di Maguit Parahakan, makan pampaisan temani aku lipisan, papuyu baubar milik akan sambal acan, saluang haruan dengan walugangan asam. Sungai nang panjang, sungai kuin Kapangambangan, 1000 sungai ku tabungas di Baringaran. Jukung Balinggang, Lenggang Japin Tirik Lalang, Pasar Tarabu, wisata kota Kabungan. Intan Jambrutan Sasirangan, Kembang Barinting Kampung Rampai, makan soto Banjar di Maguit Parahakan, makan pampaisan temani aku lipisan, papuyu baubar mirik akan sambal acan, saluang haruan dengan walugangan asam, makan soto Banjar di Maguit Parahakan, makan pampaisan temani aku lipisan, papuyu baubar mirik akan sambal acan, saluang haruan dengan walugangan asam. Pian Pang dan Daman kami jua karindangan, Pian Pang dan Daman kami jua karindangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Martapura indah nan bahagia. Orang bertanya, ada jawabannya. Kembali jumpa dalam obrolan budaya. Kenali ragamnya, lestari budayanya. Apa kabar Anda pendengar dan pemirsa sahabat budaya? Berjumpa kembali dalam obrolan budaya di seri di Banjarmasin. Pada kali ini kita akan mengangkat satu topik pembahasan, yaitu seni bela diri. Nah, kalau misalkan kita sering mendengar bela diri, biasanya terngiang-ngiang di kepala kita ada karate, taekwondo, jiu-jitsu, wushu, dan lain-lain sebagainya. Tapi itu semua yang ada di internasional. Bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Khususnya juga di Banua kita, Kalimantan Selatan. Ada yang namanya seni silat kuntau yang tidak lekang oleh waktu. Apalagi juga seni silat kuntau ini merupakan warisan budaya yang ada di Banua kita, Kalimantan Selatan. Seperti apa sih seni silat kuntau yang ada di Banua Kalimantan Selatan? Apa bedanya dengan seni-seni bela diri lain yang ada di Indonesia? Kita akan perbincangkan dalam obrolan budaya pada hari ini. Nah, tentunya Fadli tidak sendiri. Saya sudah ditemani bersama narasumber kita pada malam hari ini, yaitu ada pelatih dari kuntau, biasanya dipanggil Julak Lihin atau Abu Solihim, dan juga ada pelaku kuntau Rahmat Syapitri, atau biasanya orang mengenal beliau sebagai Bang Rahmat. Tapi ada juga beliau dipanggil biasanya Bang Memet. Nah, kita akan berbincangkan seni silat kuntau bersama mereka berdua. Pastinya mereka berdua sudah expert, sudah bisa untuk mengenalkan apa yang dinamakan kuntau.
Dan pastinya dalam obrolan budaya kita akan dihibur. Tadi sudah dibuka bersama dengan musik Panting Balahindang. Nah itu dia tadi persembahan pertama kita di obrolan budaya edisi kali ini. Dan kita akan berbincang selengkapnya setelah yang satu ini. Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun Pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik.
tenun pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya. Baik pendengar dan pemirsa RRI, dalam obrolan budaya kali ini kita bersama dengan dua narasumber kita. Langsung aja kita sapa beliau-beliau yang ada di samping saya, yaitu ada Julak Lihin atau Abu Solihin dari Pelatih Kuntau. Selamat malam Julak Lihin. Selamat malam, Pak. Iya, warna kuning melambangkan warna keramat Banua Kalimantan Selatan, Julak Lihin ya. Iya, betul. Iya, sehat pastinya Bang Lihin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping saya juga ada Bang Rahmat Syafitri atau Bang Rahmat. Selamat malam Bang Rahmat. Selamat malam Bang. Selamat malam juga. Ini warna hitam dan juga kuning perpaduan yang sempurna nampaknya di Kuntau ya kayaknya ya. Ya baik. Dan juga nanti pendengar dan pemirsa, mereka berdua ini akan menampilkan seperti apa sih yang namanya Kuntau. Tapi sebelumnya kita perlu mengenali dulu apa sebenarnya Kuntau. Nah boleh dijelaskan dulu mungkin Julak atau Bang Rahmat. Bang Rahmat aja dulu ya, untuk mengenalkan terlebih dulu nih ke pendengar dan pemirsa, apa sih sebenarnya Kuntau itu? Kuntau itu adalah seni budaya, seni bela diri. Kuntau itu dulunya Bang ya, dulunya Kuntau itu dikenalnya cuma di acara-acara masyarakat seperti acara pengantinan atau acara-acara budaya lah dulunya. Dulunya Kuntau itu ditampilkan sembunyi-sembunyi Bang. Untuk pelatihannya sembunyi-sembunyi. Tetapi supaya bisa dikenal masyarakat, Kuntau itu ditampilkan dalam bentuk acara-acara adat supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Karena dalam zaman penjajahan Belanda dulu sulit kita untuk melatih atau mempelajari lah bahasa Banjar itu ilmu bela diri atau seni bela diri Kuntau itu sulit karena masih dalam kekuasaan Belanda kan dulu. Nah, jadi ada dua jenis Kuntau itu Bang. Jadi untuk yang ditampilkan di masyarakat itu seni penampilan, seni budaya. Tapi ada lagi di dalamnya seni bela dirinya, ada lagi. Seni bela dirinya itu yaitu patikaman. Nah, itu untuk lebih jelasnya Julak yang menjelaskan untuk patikamannya itu. Bagaimana nih yang patikaman tadi apa sih sebenarnya? Nih kepada pendengar kita mungkin kalau patikaman itu bahasa Banjar ya kayaknya ya. Nah ini kalau bahasa Indonesianya apa itu? Julak boleh didekatin mikrofonnya juga? Iya. Kalau patikaman itu kalau bahasa Indonesianya pukulan yang bisa mematikan. Salah satunya kan kayak kuncian. Makanya dari dulu setiap penguntawan pasti ada berbeda patikamannya. Nah, pada zaman Belanda waktu guru bercerita, kita mukul Belanda tuh jangan terlalu lama, nanti temannya datang. Kalau nya bisa patikaman tuh setengah menit mati. Itulah patikaman. Nah, sekarang untuk zaman saat ini kemungkinan besar tidak bisa lagi. Karena kan sudah ada hukum. Jadi patikaman di setiap perguruan tuh untuk bela diri lah. Nah kedua sekarang ini juga karenanya adanya MMA, makanya patikaman akhirnya terbuka. Tinggal kita ketika kita dikunci, kita harus bisa membuka kuncinya. Nah itulah patikaman. Jadi kalau Julak menghitung, semua bela diri kadang-kadang sama pukulannya, cuman langkahnya yang berbeda. Nya langkah ke sini tergantung di mana posisi musuh. Jadi tidak harus seperti huruf A. Enggak. Nya macam-macam. Ketika kita lihat contoh ambar apa, padahal kita di bangkui ada. Cuman kita dulu kada pernah membukukan. Makanya ketika kita lihat di televisi, di mic itu banyak pukulan bangkui kuncian-kunciannya. Cuman tadi dulu orang luar menamai. Jadi kita paksa berdiam. Padahal kita sudah ada gitu sebelumnya. Sejak dari zaman Belanda tadi ya. Iyalah.
Iya. Iya bang. Berarti kalau boleh dibilang warga Banua Kalimantan Selatan pada zaman dulu gitu ya kan menggunakan kuntau ini sebagai bentuk perlawanan juga berarti begitu ya? Iya betul bang. Dengan salah satunya mengeluarkan yang namanya Patikaman tadi gitu ya kan? Kalau ya kenapa? Tapi itu rahasia bang. Kalau Patikaman itu dulu dirahasiakan jurus-jurus Patikaman. Kalau dulu tuh yang ditampilkan itu cuman keseniannya aja, kesenian kuntau. Kesenian kuntau itu namanya itu bunga bang. Kalau ngasih bunga itu atau jurus itu seperti tarian lah. Kalau dilihat seperti tarian. Tapi itu semua ada pecahannya bang. Setiap gerak tuh ada pecahannya. Nah. Pecahan seperti apa tuh mungkin? Pecahan juga. Iya pecahan bagaimana juga? Kalau arti pecahan itu ketika kita dijurus kena kunci kita harus bisa memecah melepaskan, itu nama pecahan. Makanya waktu kita belajar kemarin satu jurus kadang-kadang pecahannya sampai 5, 6. Bukan cuma satu gerak tuh bang. Satu gerakan gitu. Satu gerakan. Iya. Seandainya dahulu ada kamera, ada apa, mungkin membukukan. Iya. Tapi mungkin banyak dokumentasinya gitu ya. Banyak dokumentasinya. Zaman dulu tapi gitu ya kan. Seandainya dulu ada. Tapi sekarang karena hanya ada mixed martial art tadi atau MMA tadi mulai keluar lagi gitu ya kan. Zaman dulu kenapa sih dirahasiakan itu? Ada sebabnya nggak sih? Apa karena takut diketahui musuh atau bagaimana tuh? Ya begitulah bang, takut diketahui gitu bang. Biasanya seringnya latihan berarti pas lagi musuh terlelap gitu ya kayaknya. Iya, betul bang. Berarti tengah malam gitu latihannya. Waduh seram juga ya berarti ya. Kalau kita biasanya habis isya lah. Habis isya begitu ya. Oke, nah berarti memang kalau kuntau ini ibaratnya itu bentuk perlawanan juga, bentuk salah satu apa ya? Apa namanya itu ya? Membubarkan musuh lah begitu ya kan, tapi jangan sampai diketahui musuh tadi begitu ya. Iya betul. Iya. Nah ini kalau boleh berbicara tentang tadi kan usul-usulnya, sekarang kita lebih ke personal lagi nih. Ke Julak dulu. Julak mungkin awal mulanya mengenal kuntau itu pas kapan sih Julak? Kelas 6 SD dulu. Wah. 6 SD tahun berapa itu? 87 kalau nggak salah 9. Wah, kita belum lahir bang. Saya kayaknya tuh masih direncanain mau lahir tuh kayaknya tuh. Karena kemarin itu kita lihat kan di Banjarmasin juga banyak guru-guru kuntau. Iya bujur. Kita jalan-jalan. Cuman kita punya prinsip kalau guru kuntaunya tidak pernah bisa berantem, kita ada mungkin belajar. Artinya pengalamannya nggak ada. Nah kebetulan kita melihat di situ kita mulai belajar. Walaupun sendiri, karena memang gurunya ya rada-rada pemarah lah, sedikit-sedikit sikat. Memang orang silat harus seperti itu, orang kuntau harus kuat mental begitu kuat ya mental. Kan iya. Jadi awal mulanya itu pada saat kelas 6 SD melihat guru kuntau yang apa sih namanya tuh, keren nih kelahinya gitu ya mungkin ya. 1 lawan 4 kemarin tuh kita lihat beliau pakai toya, yang 4-nya itu pakai senjata. Dalam waktu 2 menit, kalau nggak 2 menit 3 menit tepa 4-4-nya kalah tumbang semua gitu ya. Waduh. Nah dari di situ kita tetap menaksir, oh inilah kuntau Banjar. Iya. Oke. Baik. Saya ke Bang Rahmat dulu sebelum kita beralih lagi. Bang Rahmat singkat mungkin awal mulanya tahun kapan? Saya ikut kenal kuntau ya. Iya. Kenal kuntau sejak kecil juga bang. Dari sekolah 6 SD lah. Sama 6 SD juga berarti tapi ya. Tapi kalau Julak kan lebih senior lagi begitu ya. Oke, berarti sama-sama dari sejak dini begitu ya, sejak kecil karena memang ketertarikan dengan dunia bela diri berarti tapi ya. Tapi dulu tuh masih di lingkungan keluarga bang. Oke. Dilatih itu cuman ya Patikaman tadi bang, dari paman, dari almarhum ayah kan. Patikamannya aja bang, belum ada dulu saya dilatih belajar bunga tuh nggak ada bang, dulu nggak ada. Oke. Berarti memang dari dulu tuh memang dikasih pelajaran tentang bagaimana caranya untuk apa sih membela diri gitu lah intinya ya. Karena Patikaman tadi begitu ya. Iya bang. Oke baik. Semakin menarik karena memang dua-duanya ini dari sejak kecil berarti sudah sampai sekarang puluhan tahun lah boleh dibilang gitu ya sudah berada di kuntau. Iya bang. Nah, berarti sudah expert banget. Tapi sebelum kita lanjut lagi kita mau denger dulu hiburan-hiburan lagi ya. Boleh? Kira-kira. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.
Anda dengar di RRI Net Banjarmasin tentang merawat tradisi budaya. Baik pendengar dan pemirsa, balik lagi di obrolan budaya edisi kali ini, Kuntau, bela diri tradisional Banjar. Tadi saya menarik di awal-awal kita berbincang, ini digunakan sebagai alat untuk memerangi Belanda ya zaman dulu gitu ya Kam. Iya, Ya, saya boleh highlight dulu gitu, kira-kira pembahasan kita ini menarik karena apa ya, boleh dibilang orang-orang di luar sana gitu ya, Bang Rahmat dan juga Julak, banyak yang berperangnya menggunakan bambu runcing lah, apa segala macam lah. Kalau di Banjar ini menggunakan kuntau berarti ya? Iya, Bang. Boleh dibilang begitu. Iya, Bang. Spesial banget berarti kuntau zaman dulu gitu ya? Iya, betul, Bang. Karena memang apa sih namanya tuh, kuntau ini ada kelainannya kah daripada bela diri lainnya atau bagaimana zaman dulu tuh, boleh diceritakan? Ada. Julak boleh menceritakan, boleh? Nah. Karena pada zaman dahulu itu kisah guru dulu lah. Ya, kisahnya. Nah, karena dari guru dulu. Karena kalau memakai bambu runcing, rata-rata biasanya masyarakat biasa. Jadi kalau ahli bela diri pasti di depan duluan. Karena selain bisa main kuntau, ilmu kebatinan kemungkinan besar ada. Nah, ilmu kebatinan kan terbagi dua. Cuman pada saat zaman Belanda itu berbau jadi satu. Antara putih dan hitam sama-sama membela Belanda, menyerang Belanda. Nah makanya di situ ada bahasa kita bahari itu untalan ya. Untalan itu semacam kajian lah boleh dibilang ya. Kalau untalan berbentuk, kalau kajian lain lagi. Oh beda lagi ya? Beda berarti lagi, amalan beda lagi. Amalan beda lagi. Untalan, kajian, amalan. Kajian, amalan. Iya. Kalau yang untalan? Berbentuk kayak jenis minyak-minyak denda. Kayak minyak yang diolesi ke badan gitu ya? Enggak Bukan. Salah satunya kan minyak yang dikenal Ditelan lah, Bang. Ditelan langsung. Ditelan kan ya. Minyak gajah, minyak tala. Biasa itu dipakai saudara kita suku Dayak lah. Kayak minyak bintang gitu ya? Berarti ya? Iya. Bintang. Yang fungsinya katanya mengebalkan gitu ya berarti ya? Betul. Oke. Dulu orang-orang pakai itu? Sebagian. Nah, karena adanya Islam timbul kajian. Nah, yang namanya kajian ini kan istilahnya kalau bahasa ulun menanggapi belajar dua kali. Yang namanya kajian ini berapa hari gitu dulu Pak? 41 hari baca ini selesai itu nama kajian. Kalau amalan kan hari-hari dibaca. Nah itu yang bedanya. Itu lampahan nggak Julak? Apalagi lampahan kajian lah. Lampahan kajian. Lampahan kajian. Boleh dijelaskan boleh? Lampahan tuh apa tuh? 41 hari. 41 hari tadi lampahan berarti ya? Iya. Oke. Itu biasanya khasiat apa manfaat sih boleh dibilang? Ada syaratnya juga itu Bang. Iya. Pertama harus beragama Islam Bang. Terusnya Julak yang lebih tahu menjelaskan. Syarat-syaratnya apa sih yang boleh apa sih namanya itu untuk melakukan kajian tersebut? Tadi kan beragama Islam tadi ya. Syaratnya ya misalkan mandi macam-macam syaratnya nih Bang. Iya. Kalau kita ada ayam hitam, syarat-syaratnya gitu nah. Sebelum kita melakukan amalan atau kajian tersebut. Iya. Tapi kalau kita beragama Islam cukup mengamalkan hari-hari, udah selesai. Setiap turun baca, pulang baca, selesai. Jadi akhirnya ketika kita kalah juga dalam pertempuran, akhirnya kan gugurnya ke takdir. Di situ takdirnya kada bisa di apa-apain lagi sudah. Cuman usaha ada, ikhtiar ada. Iya.
Kayak kita hendak berjalan, hendak kemana, minimal kita baca doa dulu. Terlepas kejadian atau tidak itu kan yang menentukan lain kita. Cuman usaha kita tetap jalan. Itulah orang silat. Sebenarnya orang silat itu berbudaya lah. Kenapa orang dahulu mempelajari silat ada yang ditinggal? Karena kadang-kadang seorang guru takut juga anak muridnya menyalahgunakan. Akhirnya dengan sendirinya ilmu silat putus, terbawa mati. Kayak ulun belajar, guru takut menurunkan. Kalau ulun terjadi segala sesuatu nanti di belakang hari meninggal, biar habis. Gak ada keturunan lagi berarti. Tidak ada penerus. Tidak ada generasi berikutnya lagi. Sekarang ulun coba kasihkannya sudah apa yang kita bisa sama anak-anak. Bagus atau tidaknya tergantung kita mendidik. Hilang ilmu silat, hilang ilmu kayak dahulu tuh kan bahasa telepati kan. Terganti dengan HP. Salah satu contoh yang ulun buktikan kemarin belajar ilmu ketuhanan. Mulai Kuin ke Brangas. Itu jauh tuh. Kalau naik sepeda lucut, mau kada mau, habis sembahyang sholat maghrib, buka persahapan, salam. Kalau kita mendengar waalaikumsalam, datangi ke sana pasti ada gurunya. Kalau nggak nyaut nggak ada. Sekarang kan tinggal picik HP aja lagi. Di mana guru? Tinggal WA aja ya kan? Aja selesai. Kan tergantikan sudah. Iya. Kemajuan zaman berarti mempengaruhi sekali dengan sangat mempengaruhi dengan adanya gadget, teknologi segala macam. Kalau zaman dulu kan telepati berarti begitu ya. Iya. Nah, ini juga cukup riskan gitu ya, Julak dan juga Bang Rahmat. Generasi muda kayaknya mulai agak bagaimana gitu ya kan dengan Kutoni. Bagaimana nih pandangan dengan generasi muda zaman sekarang nih? Untuk saat ini kita lihat sudah mulai bagus, Bang. Iya. Berkembang. Setelah kita kemarin kita coba ikut festival budaya, alhamdulillah Banjarmasin terbaik 1. Yang kemarin kan selalu budaya kita kan dianggap sebelah mata lah. Iya. Nah, makanya kita coba buktikan benar apa enggak. Iya. Nah, ketika kita buktikan kemarin di Pornas pertama di Samarinda, Pornas 4, alhamdulillah budaya Banjar menyabet 5 medali emas. 5 medali emas langsung ya. Langsung semua. Maka kemarin berangkatnya sendiri, Bang, mandiri. Uangnya sendiri doang berarti begitu. Mandiri sekali gitu ya. Minjem. Oke. Tidak ada apa sih namanya? Belum ada bantuan, Bang. Ya itu maksudnya. Waduh, tapi bisa menorehkan 5 medali emas pada saat itu. Iya. Berarti memang kalau boleh dibilang anak mudanya luar biasa ya pada saat itu ya. Ya kan karena anak mudanya kan yang mendapatkan emas tadi ya. Kalau Julak kan gak mungkin lagi kayaknya nih kalau melatih aja. Melatih aja gitu kan maksudnya yang itu turunnya. Sepuh beliau ya kan. Tapi anak mudanya berarti luar biasa pada itu ya. Oke. Nah, itu kan pada saat Pornas Samarinda. Kalaunya Bang Rahmat melihat anak mudanya bagaimana di zaman sekarang ini? Sekarang udah mulai menarik, Bang. Iya. Apalagi ini setelah ada Lawang Kuning Banjar, Bang. Nah, Ormas Lawang Kuning Banjar ini mengangkat harkat martabat dan adat budaya dan melestarikan budaya Banjar. Nah, jadi setiap bulan itu ada diadakan acara budaya oleh Ormas Lawang Kuning Banjar, Bang. Nah, jadi semua para bubuhan kuntau yang bisa main panting, bisa bermadihin, itu umpat di Lawang Kuning, Bang, sekarang banyak. Ormas Lawang Kuning Banjar tadi gitu ya. Iya, satu-satunya ormas yang ulun sendiri tertarik di situ. Karena lengkap tadi begitu ya. Sebulan ulun mempelajarinya. Waduh. Mempelajari, bagus. Iya. Karena merasa nyaman di Lawang Kuning, apapun yang terjadi tetap di Lawang Kuning lah. Join di sana tuh pokoknya ya. Karena harkat martabat Banjar dipertahankan gitu, Bang. Iya. Ini kadang-kadang ada menjual budaya. Nah, aduh, susah kalau sudah seperti itu.
Tapi beda di ormas ini gitu ya, Bang ya. Beda dari ormas yang lain begitu. Memang kehadiran ormas atau organisasi masyarakat salah satunya Lawang Kuning ini bisa membuat kelestarian budaya itu lebih maju lagi begitu ya, betul, Bang Rahmat dan juga Julat. Baik, ini berarti memang pengaruh yang namanya ormas seperti yang saya bilang tadi hadir untuk melestarikan, dan juga salah satunya dalam obrolan budaya ini kan kita salah satu turut ikut melestarikan juga begitu ya, Bang juga dan Julat. Baik, tapi sebelum kita lanjut lagi, kita pengen banget nih ngebahas dan lebih lanjutnya lagi bagaimana sih sebenarnya peran serta, tadi kan ada sedikit dibahas tidak ada dukungan. Nah, bagaimana peran serta stakeholder atau pemangku kepentingan dalam pelestarian budaya ini? Tapi ditahan dulu jawabannya. Kita mau lihat dulu aksi Bang Rahmat dan juga Julak Lihin menampilkan budaya Kuntal yang satu ini. Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra.
Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari Sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif Sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya. Baik, itu dia tadi penampilan dua orang, yaitu ada Julak Lihin dan juga tadi ada Bang Rahmat menampilkan seni kuntau. Julak tadi menggunakan parang ya, boleh dibilang salah satu senjata asli Banjar. Dan juga tadi ada Bang Rahmat menampilkan ada yang dinamakan bunga-bunga begitu ya tadi ya, jurus-jurusnya gitu ya kan. Yang bunga persembahan lah. Nah, bunga persembahan seperti kayak di silat ada apa sih namanya tuh jurus-jurusnya begitu ya tadi ya. Nah, tapi tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengeksplor lebih lanjut lagi pesan ataupun juga harapan bagaimana kuntau ini harusnya. Tapi sebelumnya tadi Bang Rahmat dan juga Julak sudah menyebutkan ada yang namanya organisasi masyarakat Laung Kuning Banjar ya tadi ya. Laung Kuning ya. Laung Kuning Banjar, Bang. Laung Kuning Banjar. Nah, ini merupakan lembaga swadaya masyarakat boleh dibilang yang memang mandiri untuk melestarikan budaya-budaya Banjar yang ada di Kalimantan khususnya pastinya dan seluruh dunia pastinya ya kan? Seluruh dunia, Bang. Karena ini sangkut pautnya ada di negara-negara lain, Brunei Darussalam, Malaysia dan lain-lain sebagainya. Tapi kan ini lembaga swadaya artinya anggotanya yang menghidupi gitu ya organisasi tersebut. Lalu bagaimana kira-kira peran stakeholder atau pemangku kebijakan? Nah, ini pemerintah nih bagaimana sih sebenarnya dalam memajukan kelestarian budaya Banjar khususnya kuntau? Bang Rahmat mungkin boleh menjawabnya. Kalau pendapat ulun, sebagian pemerintah itu ada yang mendukung, Bang. Ada pula yang tidak, ada yang menjadi kendala. Itu untuk yang menjelaskannya biar Julak yang menjelaskan. Ya. Tapi yang mendukung tadi ada tetap gitu ya kan? Ada. Salah satu bentuk dukungannya boleh diceritakan mungkin? Ada dari Pak Wali Kota itu mendukung. Dari Pak Gubernur aja bilang mendukung. Untuk kuntau makin dikenal. Sokongannya dalam bentuk apa tuh kalau boleh tahu tuh? Banyak sebenarnya, Bang, sokongannya. Salah satunya kan kita bisa masuk ke Kesbangpol. Artinya kan kita sudah mulai eksis. Tahu. Cuman ya adalah oknum-oknum biasa. Kalau kita berorganisasi sudah tahu, tinggal kita aja yang menyingkapinya. Kalau kita sudah patah, jangan terlalu patah, biarkan aja dia lewat sudah. Makanya kita kemarin disepelekan, kami tetap jalan. Akhirnya kan sampai bisa ikut kejuaraan di Malaysia, di Belanda, di Italia. Nah, sekarang saya bilang sama kawan-kawan, kita jual budaya kita jangan di daerah sendiri, jual budaya kita di daerah luar. Kalau kita jual budaya kita di daerah kita sendiri percuma. Kalau di daerah luar kan kita kenalkan, oh ini kuntau Banjar. Akhirnya kan dari luar-luar kan mau tahu, lebih tahu, akhirnya kan datang berkunjung kan. Tertarik lah, Bang. Tertarik gitu ya. Jadi akhirnya mengangkat juga nama kuntau Banjar gitu ya kan. Makanya kemarin seandainya tidak ada COVID kemarin kami di Spanyol dah. Sudah keliling dunia gitu ya. Spanyol, Bang. Spanyol tadi. Mewakili Indonesia dengan kuntau Banjar itu. Karena kuntau Banjar ini kan bermacam-macam versinya. Sekarang kita lihat versi yang dahulu, versi yang sekarang. Cuman salah satunya jangan pernah tinggalkan budaya. Boleh dimodif, budayanya jangan ditinggalkan. Nah, itulah yang kita pakai. Kalau orang yang dahulu-dahulu khususnya kan menyerang Belanda ini buang dulu. Kita aplikasikan sekarang dengan sebuah permainan. Makanya kami kemarin main tidak pernah ada memakai senjata palsu. Kita aplikasikan seperti kita menyerang Belanda dahulu. Supaya orang luar tahu, loh ini loh caranya mainnya orang Banjar. Cuman resiko
Ya itulah risikonya, salah sedikit fatal akibatnya. Iya. Karena waktu ulun kemarin main itu sempat ditegur panitia karena kada boleh menggunakan senjata palsu. Saya bilang di Banjarmasin kalau latihan tidak pernah pakai palsu, Pasti yang asli. pasti yang asli. Kada seperti digigit Iya. makan lombok, digigit lempar belahan. Akhirnya kan pintar, nggak 2 kali lagi. Kalau kita ngajarin anak-anak pakai senjata kayu, suruh senjata asli beda dah. Iya. Gemetaran, walaupun waktu kayu dia lincah, begitu kasih yang asli, oh beda jauh. Ada gemetaran gitu ya. Iya. Tremor Tapi langsung. kalau sudah terbiasa ya. memakai senjata asli, itu sudah biasa. Faktanya kami gak ada pernah ada luka. Kalau tergaris-garis sedikit biasa karena senjata asli gitu. Iya. Nah dari situ kemarin sampai diundang Iya. dari Jawa, Iya. Sumatera yang undang. Banyak yang mengundang pokoknya Banyak. dari luar-luar begitu ya. Dari itu makanya Kunto akhirnya bisa. Iya. Kenapa kemarin enggak? Nah itu yang saya bingung. Yang jadi pertanyaan Mas Yang sampai jadi sekarang berarti ya. pertanyaannya, Alhamdulillah sekarang Pak Wali Iya. sudah mencanangkan kan menyuruh mengangkat kita. Kalau nggak salah bulan November Parangdai. Oke. Itu perencanaan Pak Wali. Untuk mengangkat kembali Kuntau begitu ya. Kuntau. Iya, Bang. Iya. Kemarin kalau kita di Jawa kan Iya. Golok Dai, Kujang Dai, terus Rencong Dai, Iya. Wali Dai kan sudah semua. Tinggal kita belum. Parangdai. Kata Pak Wali, ayo kita coba. Dulu sistemnya skalanya nasional, internasional atau regional. Iya. Kalau yang kemarin main di Cilegon internasional. Jadi di situ diperkenalkan di Parangdai bukan hanya sekedar Kunto, Pak. Iya. Kuliner, kesenian-kesenian Banjar dikenalkan semua. Di Kebetulan bulan itu ya? kepalanya aja orang Iya. Kuntau. Iya. Jadi supaya mengenal, oh inilah kota Budaya-budaya Banjarmasin gitu, Pak. Dengan budaya-budayanya Budaya, pastinya ya. iya. Iya, yang berarti itu menjadi salah satu upaya pastinya dari pemerintah. Nah, kalau harapannya mungkin ke depannya, Julak, apa nih yang ingin diharapkan, entah itu dari pemerintah, anak mudanya, ataupun juga apapun lah yang ingin diharapkan, apa nih? Harapan kita jangan sampai punah di negeri sendiri, Kuntau. Karena kita lihat sudah di zaman get-get nih, aduh, disuruh main ini aja susah. Kebetulan lu Sekung punya anak. Iya. Itu yang aku gembleng. Ketika nanti bapak ada, kamu yang mewaris. Iya. Jangan sampai habis kita di Kuin. Karena di Kuin Gajah Banjar bertanam di sana. Iya, benar. Kita orang Kuin asli. Harusnya juga gitu ya Jadi kan? silatnya kita silat asli, makanya beda sama permainannya tadi. Iya. Karena kalau ulun sendiri condongnya ke Patih Masih. Iya, zaman dulu gitu ya. Ya permainan beliau. Hmm. Karena pada saat itu, nah makanya Iya. kalau dibilang spiritual, sebelum dipugar lebih sering atau ke makam situ dulu. Jadi sebelum habis sholat isya, Iya. malam Jumat sana, subuh pulang. Langsung gitu ya. Nah, Ya berarti dan banyak ketemu di Iya. situ. Oh ini Iya, cerita ini. Akhirnya kita simpulkan, tarik kesimpulan harus dilestarikan lah. harus dilestarikan di tengah teknologi begitu ya. Iya. Julak ya. Kalau Bang Rahmat mungkin ada harapan kepada anak muda ataupun juga pemerintah dan lain-lainnya? Ya mudah-mudahan pemerintah juga mendukung lah. Tapi tadi tuh ada sudah apa tuh ibaratnya tuh cahaya-cahayanya sudah Julak lah dari wali kota nih lah. Iya. Sudah Ada rencana kan di bulan November insya Allah itu ada diadakan Parangdai. Nah di situ mengangkat budaya kita. Itu semuanya tuh Bang, bukan cuma Kuntau aja, itu keseniannya karena Iya. kesenian budaya kita tuh. Sampai baju sasirangan. Sampai baju sasirangan. Baju Pokoknya budaya sasirangan Banjar gitu. sampai ya. ini Bang. Laungnya juga. Ini juga budaya kita Bang, laung Bang. Iya. Kebetulan kita gandeng laung kuning. Iya, pas banget gitu ya jadinya ya. Makanya di situ nanti karena di Parangdai itu rencana kita kan wisata susur sungai. Iya, lengkap lah gitu ya kan. Lengkap. Iya. Jadi karena yang berkaitan kita sungai, ya kita lah. Terus wisata-wisatanya Iya. kita bawa, kita ajak jalan-jalan, kita kenalkan. Iya. Oh inilah kota kita Banjarmasin, daerahnya, ini wisatanya. Nah
di situ kita menjelaskan. Ya, berarti memang di Parangde itu menjadi titik cerah lah boleh dibilang. Ya. Kebudayaan Banjar bisa bangkit begitu, Bang Rahmat dan juga Julak Lihin ya. Iya Bang. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Rahmat dan juga Julak Lihin sudah berbincang bersama kami di obrolan budaya pada hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang diperbincangkan pada malam hari ini bisa menjadi salah satu upaya untuk kebangkitan lagi Kuntau Banjar begitu ya, yang ada di Kalimantan Selatan untuk dunia ataupun juga Indonesia pada umumnya. Nah baik, sampai di sini perjumpaan kita dalam obrolan budaya. Saya tutup dengan dua pantun. Dari Italia ke kota Bosnia, jangan lupa belajar bahasa. Boleh ikuti kemajuan dunia, tapi ingatlah budaya bangsa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ujung